Asuransi adalah salah satu produk keuangan yang penting untuk melindungi kita dan keluarga. Tapi kenapa ya, kok malah banyak yang merasa dirugiin sama asuransi? Berita kasus nasabah yang kecewa sama perusahaan asuransinya itu kayak nggak habis-habis. Ada aja, mulai dari klaim nasabah yang nggak bisa dicairin, sampai duit yang hilang karena perusahaannya itu emang gagal bayar. Gue sendiri cukup skeptis sama asuransi. Lihat aja kasus-kasus yang belakangan ini terjadi. Kayak kasus Jiwasraya, Kresna Life, Wana Arta, Bakri Life, Bumi Asih. Dan ini yang kadang jadi dilema. Mau beli asuransi, tapi takut kalau misalnya kena tipu, nanti duitnya malah hilang. Tapi kalau misalnya nggak punya asuransi, amit-amit suatu saat kenapa-kenapa, nggak bakal ada proteksi. Makanya gue lakukan riset yang lumayan intens, apalagi ini juga buat kebutuhan pribadi juga ya. Jadi semoga gue bisa sekalian sharing ke kalian gimana caranya supaya kita tidak kena tipu dan tidak merasakan rugi saat kita beli asuransi. Sebelumnya gue mau perjelas dulu ya, bedain antara lu ditipu asuransi sama lu merasa ditipu sama asuransi. Contoh, kayak kasus Jiwasraya, itu artinya lu ditipu. Perusahaannya itu emang fraud, duit lu ditilep. Tapi kalau misalnya klaim kita tidak di-approve, atau kita merasa seharusnya kerugian ini di-cover, tapi ternyata pihak asuransi itu tidak cover, itu ada banyak penyebabnya. Ada beberapa alasan kenapa klaim asuransi itu gagal, tapi gue bakal jelasin 4 aja yang menurut gue paling sering terjadi. Pertama, data yang kita kasih itu nggak sesuai atau kita nggak jujur waktu ngajuin asuransi. Ini bisa dari kita sendiri atau bisa dari si agen asuransi. Soalnya kalau misalnya kita ngajuin asuransi, itu kan ada pertanyaan yang sifatnya itu self-assessment gitu. Kita itu declare atau kita kasih tahu kita itu punya sejarah penyakit apa aja atau kita makan obat apa aja. Jadi dari self-assessment ini, pihak asuransi itu bakal kasih kita 1 dari 4 jawaban. Pertama adalah pengajuan kalian diterima, kedua itu adalah ditolak, ketiga adalah substandard, dan substandard ini maksudnya ada kenaikan harga atau pengecualian. Misalnya ada A, udah kena diagnosa kanker tiroid. Udah pasti pihak asuransi tidak mau cover itu karena si A ini udah kena. Tapi si A juga bisa diterima dengan pengecualian kanker tiroid dan dengan catatan ada kenaikan harga 50% karena resiko A itu lebih tinggi untuk kena penyakit lainnya gara-gara A udah ada kanker. Lalu yang keempat adalah pending alias data kalian itu nggak seburuk itu buat ditolak, tapi nggak cukup bagus juga buat diterima. Jadi mereka minta kalian buat balik lagi misalnya 6 bulan kemudian untuk lakukan health check-up kembali. Jadi saat self-assessment ini, gue anjurin kalian buat ngomong apa adanya dan juga jujur, karena biasanya agen asuransi yang kurang profesional itu pada nyepelein proses ini biar di-approve. Dan masalahnya, kalau misalnya kita klaim kita ini sehat semua, nggak pernah makan obat apa-apa, padahal ada, ini bisa mengakibatkan klaim kita itu nggak cair di kemudian hari kalau misalnya pihak asuransi itu ngelihat bahwa data kita itu tidak sesuai. Makanya kita itu yang harus pinter-pinter nyari agen yang benar. Biasanya kalau misalnya agen asuransi yang benar, dia akan menyarankan kalian untuk lapor sejujur-jujurnya. Jadi kalau misalnya pengajuan asuransi kalian ditolak, ya udah. Daripada kalian diterima, terus kalian bayar, tapi suatu saat pas mau ngajuin klaim malah ditolak. Udah harus bayar rumah sakit sendiri, bayar premi kemarin juga sia-sia semua. Sekarang alasan kedua, dan kalau misalnya ini emang karena perusahaannya gagal bayar gara-gara mengalami masalah likuiditas. Contoh yang paling heboh, Jiwasraya. Mereka itu nawarin JS Saving Plan dan menjanjikan nasabah imbal hasil tetap 9-13% per tahun dari ini produk yang paling signifikan karena JS Saving Plan merupakan 75% dari total keseluruhan premi di tahun 2017. Dan logikanya kalau misalnya bisa menawarkan return yang tinggi, seharusnya perusahaan ini jago banget nih investasinya sampai bisa ngasih return setinggi itu ke nasabah. Tapi ternyata enggak. Mereka malah jadi sponsor Manchester City di tahun 2014 dan naruh dana mereka buat investasi di saham-saham gorengan yang memiliki resiko yang tinggi, di mana penyimpangan investasi saham itu sampai 6,4 triliun rupiah. Dan mereka juga diduga ada kong kali kong sama beberapa pihak untuk nilep dana Jiwasraya dengan melakukan rekayasa harga saham. Intinya, dengan semua mismanagement ini, bunga yang dijanjikan ke nasabah itu nggak bisa di-cover sama investasi mereka. Dan saat mereka kolaps, hutangnya itu 49,6 triliun rupiah, tapi asetnya cuma 25,6 triliun. Selain Jiwasraya, masih ada banyak lagi ya perusahaan-perusahaan asuransi yang gagal bayar kayak gini. Jadi kita harus sangat berhati-hati kalau misalnya mau milih perusahaan asuransi. Alasan ketiga, ketidakpahaman tentang pengecualian dan masa tunggu.
Di proposal asuransi itu ada dua tipe pengecualian, ada tipe pengecualian umum dan ada juga pengecualian yang khusus untuk kasus kalian. Jadi asuransi itu nggak nulisin satu persatu apa aja yang mereka cover karena listnya itu banyak banget. Jadi mereka tulis yang nggak di cover itu apa. Contoh, kayak kehamilan, gigi, lalu kecelakaan waktu skydiving. Jadi pas kalian dikasih proposalnya, wajib banget buat kalian baca sedetil-detilnya. Lalu ada juga yang namanya masa tunggu. Misalnya, 30 hari pertama kalian nggak di-cover dulu. Lalu untuk penyakit-penyakit kritis, 12 bulan baru di-cover. Ini untuk mencegah fraud dari nasabah yang cepat-cepat apply asuransi karena sebenarnya udah sakit duluan. Bisa bayar 10 juta, lalu berharap sudah bisa di-cover 1 miliar sama pihak asuransi. Ini makanya wajib banget buat kalian baca sedetil-detil mungkin biar kalian benar-benar tahu apa yang kalian bakal dapat. Ini juga bisa jadi cara buat kalian ngetes agentnya juga. Kalian tinggal tanya, yang di cover apa aja? Lalu minta agentnya buat kasih unjuk pasalnya. Jadi kita bisa tahu agent ini paham atau enggak sama isi proposalnya atau cuma sekedar ngejar closingan aja. Alasan keempat, ini menurut gue alasan yang agak konyol ya sebenarnya, tapi banyak juga yang ngalamin, yaitu adalah salah produk. Misalnya, mau beli asuransi jiwa supaya kalau misalnya terjadi sama bapaknya dan amit-amit sampai meninggal, anaknya itu masih punya dana buat melanjutkan kehidupannya sampai dia bisa lulus kuliah. Tapi agentnya salah, yang tertanggung itu malah anaknya. Dan kalau misalnya tertanggung itu anaknya, artinya kalau misalnya bapaknya meninggal, anaknya itu nggak dapat apa-apa. Dan kalau misalnya anaknya meninggal, yang dapat baru ahli warisnya, misalnya bapak atau ibunya. Atau beli asuransi critical illness, dikira bisa untuk bayarin biaya rumah sakit kalau misalnya kita kena penyakit kritis, padahal tujuan critical illness bukan itu. Jadi kesimpulannya apa? Supaya kita nggak kena tipu atau nggak merasa kena tipu waktu kita beli asuransi. Pertama, menurut gua, kita harus baca dan sangat paham kita ini bayar untuk apa. Kita ini bisa bayar puluhan, ratusan juta, atau bahkan yang gede-gede bisa sampai lebih, sampai miliaran loh. Lalu nomor dua, cari agent yang profesional. Ini agent yang top sales, yang dapat banyak reward, bukan berarti secara otomatis agent ini adalah agent yang melayani customer dengan baik. Satu-satunya yang pasti kalau misalnya dia itu adalah top sales, dia jualannya banyak. Dan jualan banyak itu bisa ada dua arti. Dia emang beneran bagus, testimoni dari klien bagus, sehingga dia bisa mendapatkan banyak klien. Dan orang-orang yang kayak gini, kalau misalnya emang dapat reward, ya menurut gua fair-fair aja. Tapi bisa juga dia itu banyak jualan, tapi after sale service-nya dia itu nggak bagus. Dia cuma jago buat dapetin klien dan terus ngejar komisi yang dia bisa dapat. Makanya kalau misalnya gue bakal nyarinya itu yang mempunyai reputasi yang bagus. Dan kalau bisa, ada beberapa orang yang gue kenal yang udah dibantuin sama agent ini dan klaim asuransinya itu lancar-lancar sesuai dengan ekspektasi awal. Dan juga dibantuin sama agent ini dengan baik. Seterusnya, sebelum kita beli asuransi, kita harus benar-benar paham kebutuhan kita itu apa. Sesuai dengan kebutuhan dan juga cash flow kita. Contoh, kalau misalnya gue ini sandwich generation, gue bakal pertimbangin produk asuransi jiwa supaya kalau misalnya terjadi apa-apa yang di cover itu bisa anak gue dan juga orang tua gue. Terakhir, mau lokal atau internasional, kalian harus cari perusahaan yang bisa dipercaya, yang mempunyai kecil kemungkinan untuk melakukan fraud. Contoh ekstrim ya, probabilitas untuk perusahaan yang udah beroperasi puluhan atau nggak lebih dari 100 tahun yang udah melewati perang dunia, resesi global, dan juga pandemi, itu kemungkinannya harusnya lebih kecil untuk gagal dibandingkan perusahaan yang bermulai 5-10 tahun yang lalu. Jadi semoga informasi ini bisa ngebantu kalian yang masih buta, bingung, dan skeptis, tapi sebenarnya ngerasa ada kebutuhan untuk beli produk asuransi.